Para sahabat ketinggian, peralatan yang berikutnya adalah cincin kait. Lazim disebut karabiner. Sekali lagi, cincin kait atau lazim disebut karabiner. Seperti contoh, berbagai macam cincin kait atau berbagai macam karabiner. Fungsi daripada cincin kait adalah sebagai konektor atau penghubung dari satu alat ke alat yang lain. Sekali lagi, salah satu fungsi daripada cincin kait atau karabiner adalah sebagai konektor atau penghubung. Perlu diperhatikan, mayor aksis cincin kait yang diperbolehkan untuk kegiatan industri adalah 20 kN. Mayor aksis apa artinya? Adalah tarik normal atas bawah. Minimal harus mampu, sekali lagi, 20 kN. Minor aksisnya minimal di angka 7 kN. Para sahabat ketinggian, secara bentuk, cincin kait atau karabiner secara umum yang lazim dan banyak di pasaran atau di kegiatan digunakan di kegiatan ketinggian. Yang pertama adalah oval. Kedua adalah delta. Ada satu bentuk lagi yang jarang digunakan di kegiatan industri adalah half moon atau setengah lingkaran. Tapi tidak kita bahas panjang di sini. Dalam kegiatan industri, cincin kait yang digunakan harus berpengunci. Jadi sudah tidak boleh lagi digunakan cincin kait yang tidak berpengunci. Berpengunci artinya apa? Baik berpengunci skru dengan sistem ulir maupun dengan sistem yang auto. Intinya apa? Kegiatan industri mengharuskan kita memakai cincin kait yang berpengunci, baik auto maupun manual atau ulir. Askender, alat bantu naik atau alat naik. Kegiatan naik adalah ascending. Semua alat bantu naik atau alat naik namanya adalah askender. Ada 3. 1 adalah hand askender atau askender tangan, alat bantu naik tangan. Contohnya adalah dua-dua ini adalah hand askender. Hand askender ada kanan, ada kiri. 1. 2 adalah askender dada. Askender dada. Letaknya adalah di antara perut dan dada. Dia akan ada di dada. Adalah foot ascender atau askender kaki. Letaknya tentunya karena namanya kaki, maka letakkan adalah di kaki. Ada kanan, ada kiri. Kapan digunakan ascender atau foot ascender? Ketika kita naik lintasannya yang sangat panjang dan menggantung. Akan jauh lebih efektif menggunakan foot ascender. Ada satu bagian lagi yang tidak kita bahas di sini adalah knee ascender. Oke. Para sahabat ketinggian, ascender terdiri dari penguncinya atau blockingnya atau penahannya adalah gigi. Maka dia akan mencengkeram di tali menjadi blok atau menghambat atau menahan beban. Maka rekomendasinya adalah
maksimal dia hanya boleh dibebani 6,5 kN. Sangat terbatas. Karena apa? Dihitung sudah ke risiko perobekan di tali. Para sahabat ketinggian, saya ingin menjelaskan sedikit saja tentang alat turun. Lazim di industri dikenal alat turun harus otomatis. Syarat pertama adalah otomatis. Maka alat-alat turun yang manual sudah tidak lazim, sudah tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam konteks industri. Salah satu contoh alat industri otomatis anti panik. Apa yang dinamakan anti panik adalah ketika menggunakan alat anti panik, seorang pekerja karena panik, karena sesuatu hal menekan tuas turun berlebih, maka secara otomatis juga alat ini mengunci. Artinya tidak bisa makin laju turun pekerjanya, malah terkunci. Itu adalah anti panik. Lebih-lebih kalau diperlengkapi dengan anti error. Apa yang dikatakan anti error? Seorang pekerja atau pengguna alat kadangkala karena suatu hal, karena fatigue atau kelelahan, karena konsen sudah mulai menurun, memasang atau memasukkan tali pada alat salah atau terbalik. Ketika salah atau terbalik, maka alat ini secara otomatis juga tidak bisa difungsikan untuk turun. Artinya apa? Kita terlindungi untuk tidak jatuh bebas karena kesalahan pemasangan. Sekali lagi, ada anti otomatis, anti error, dan anti panik. Para sahabat ketinggian, sebaik-baiknya peralatan akan kompatibel, akan nyaman dengan tali ketika diameternya cocok. Rata-rata adalah 10 sampai lebih kurang 11 mm. Kalau mau lebih detail, maka cek and recheck sebelum menggunakan alat. Artinya apa? Pasti di sana tertulis berapa rekomendasi penggunaan talinya. Para sahabat ketinggian, kali ini kita akan membahas sedikit lagi tentang alat pelindung jatuh bergerak perorangan. Biasa disebut mobile fall arrester. Contohnya adalah semacam ini. Alat penahan jatuh bergerak perorangan atau mobile fall arrester. Mobile fall arrester, alat penahan jatuh bergerak perorangan, hanya boleh terkonek atau terpasang di 2 titik saja dalam full body harness kita. Titik pertama yang diperbolehkan koneksi adalah titik dada. Titik kedua adalah titik punggung. Bapak-bapak, para sahabat ketinggian semuanya, banyak macam alat penahan jatuh bergerak perorangan. Ada yang berperedam, ada juga yang tidak berperedam. Saya tidak akan terlalu jauh membahas bagaimana, tapi yang jelas karakter keduanya pasti berbeda. Kenapa dia harus berperedam dan yang ini tidak berperedam. Sahabat ketinggian, kita akan bicara
tentang tali pengait atau lazim sering disebut dengan cowstail atau ekor sapi. Para sahabat, dalam kegiatan industri minimal kita harus punya 2 tali pengait atau tali cowstail. Saya akan tunjukkan. Ini adalah contoh daripada tali pengait atau cowstail. Terkonek, bisa didiring perut, minimal adalah 2 tali cowstail. Minimal 2. Oke. Bisa bikin sendiri. Dengan tali karmantel, baik bisa dengan tali pipih maupun tali bulat, tapi lebih banyak menggunakan tali bulat. Bisa juga kita beli dari pabrikan yang sudah jadi. Rata-rata kita gunakan, kalau kita punya 3 tali cowstail atau lebih dari 2, atau kalau 2, 1 trick and tip saja ini. Kalau saya akan gunakan 1 statik dan 1 dinamik. Bagaimana cara kerja cowstail, apa fungsi cowstail, kita akan tunjukkan pada session praktek. Para sahabat ketinggian, melanjutkan setelah kita bicara tentang tali pengait, satu hal juga yang perlu kita ketahui adalah pelindung tali. Para sahabat ketinggian, mari kita mengingatkan masing-masing diri kita semua yang melakukan pekerjaan-pekerjaan ketinggian, akses tali utamanya. Salah satu musuh terbesar kegiatan ini adalah friksi, adalah gesekan. Gesekan terhadap tali sebagai akses kita menjadi ancaman yang luar biasa. Di mana letak gesekannya? Ketika kita pakai akses tali, maka akses tali kita tergesek oleh struktur tajam atau bidang-bidang yang bersudut, maka menjadi ancaman. Untuk itu perlu kita lindungi. Perlu kita berikan media antara tali dan benda atau struktur yang tajam. Salah satu contoh biasa disebut dengan padding atau pelindung tali. Maka struktur yang tajam sebelum terkena tali kita lindungi dengan perangkat ini. Di kegiatan lain juga kita bisa pakai pelindung-pelindung tali yang lain. Prinsip dasarnya adalah melindungi tali dari gesekan benda tajam atau struktur tajam atau benda-benda lain yang kemungkinan menjadi ancaman untuk tali itu sendiri. Kita coba kupas lagi tentang pule atau katrol. Katrol atau pule adalah sebuah alat untuk memudahkan, meringankan kita melakukan aktivitas pekerjaan maupun aktivitas kegiatan akses tali. Secara umum, pule ada single pule, contoh single pule, ada fixed pule, single, 1 pule, single. Ini termasuk juga single. 2 pule ini adalah single, beda ukuran, beda efektivitas, beda efisiensi. Yang satu lazim disebut rescue pule atau swing pule karena dia bisa bergerak, bukaannya menyamping. Yang satu fixed pule. Kemudian ada twin pule. Twin pule adalah 2 pule yang ditempatkan sejajar, berdampingan
Ada yang besar, ada yang kecil, tergantung kebutuhan. Intinya sama untuk memudahkan kita melakukan proses angkat beban. Oke. Kemudian ada lagi tandem pulley. Dua single pulley ditempatkan berurutan muka belakang. Untuk spesifikasi penggunaan nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Para sahabat ketinggian, selain pulley-pulley tersebut ada satu pulley lagi, satu jenis pulley yang dilengkapi dengan jumper atau blocking. Banyak macamnya. Ini adalah salah satu contoh yang dilengkapi oleh blocking. Sebuah sistem pulley yang dilengkapi oleh blocking. Namanya adalah mini traction. Nanti kita akan peragakan pada session pulley system. Ketika kita melakukan pekerjaan akses tali, tentunya kita menggantung atau tergantung. Maka ada istilah yang namanya adalah suspension intolerance atau toleransi kita dalam situasi tergantung. Orang melakukan pekerjaan akses tali atau menggantung di tali adalah pekerjaan yang luar biasa. Artinya luar biasa, tidak umum. Karena apa? Memang tidak disiapkan lantai kerja, pijakan kerja. Maka kita punya kemampuan dan keterbatasan durasi kita menggantung yang menyebabkan ada ancaman terhadap tubuh kita. Salah satu cara untuk melakukan pekerjaan dan memperpanjang durasi kita dalam situasi menggantung lebih panjang, lebih nyaman, dan tentunya lebih aman adalah memakai walk seat atau bangku kerja. Para sahabat ketinggian, persahabat bisa membayangkan ketika melakukan pekerjaan tanpa bangku kerja, maka Anda, kita semua yang melakukan pekerjaan akan benar-benar menggantung, dan salah satu gantungan itu akan menumpu pada pangkal paha atau paha kita atau perut kita. Ini menimbulkan sebuah situasi yang tidak normal. Maka kita akan siasati memakai bangku kerja. Ketika kita melakukan pekerjaan memakai bangku kerja, maka tumpuan utama ada di bangku kerja dan kita duduk di bangku kerja. Mudah-mudahan para sahabat semua mampu melakukan pekerjaan dengan nyaman, tentunya aman. Dengan durasi kerja yang lebih panjang.